Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tipera Brutarigan dengan NIM 2213342009. Di sini saya akan menjelaskan 20 model desain pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Lamhot Basani Sihombing, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, 21, Explicit Instruction. Menurut Aris Siomin, bahwa metode explicit instruction merupakan pembelajaran yang khusus dirancang untuk mengembangkan pengetahuan prosedural siswa dengan melakukan pembelajaran selangkah demi selangkah. 2. Demonstration. Demonstration atau mogok adalah suatu tindakan massa yang mendukung, menolak, atau mengoreksi kebijakan pemerintah, pusat atau daerah. Demo yang dimaksud adalah demo yang memprotes kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah, dan bahkan kebijakan di luar negeri atau internasional. 23. Collaborative Learning. Pembelajaran kolaboratif merupakan sebuah proses di mana peserta didik pada berbagai tingkat kemampuan atau kinerja bekerja sama dalam kelompok kecil menuju tujuan bersama. Yang 24. Cooperative Integrated Reading and Computation. CIRC, Cooperative Integrated Reading and Conversation, dalam penelitian ini adalah metode pembelajaran terpadu antara kemampuan membaca dan menulis yang melibatkan siswa secara aktif atau fisik maupun mental dalam proses pembelajaran untuk membantu siswa memahami isi bacaan yang dilakukan secara individu maupun kelompok. 25. Numeric Head Together. Menurut Istirani 2012, Numeric Head Together atau NHT merupakan rangkaian penyampaian materi dengan menggunakan kelompok sebagai wadah dalam menyatukan persepsi atau pikiran siswa terhadap pertanyaan yang dilontarkan atau diajukan guru yang kemudian akan dipertanggungjawabkan oleh siswa dengan nomor permintaan guru. 26. Manual Dexterity. Manual Dexterity adalah ketangkasan tangan atau ketangkasan secara manual. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan suatu rangkaian pendekatan praktis dalam upaya meningkatkan hasil belajar. 27. Model pembelajaran Inside-Outside Circle atau IOC. Model pembelajaran Inside-Outside Circle atau IOC adalah suatu model pembelajaran kooperatif yang terdiri dari dua kelompok siswa yang berpasangan membentuk dua lingkaran, yaitu lingkaran luar dan lingkaran dalam, yang kemudian saling berbagi informasi pada saat yang bersamaan. Melalui model pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan keaktifan, kedisiplinan, dan ketertiban serta menumbuhkan kemampuan berpikir mahasiswa. 28. Model pembelajaran Inquiry. Model pembelajaran Inquiry adalah suatu pendekatan metode pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Melalui model pembelajaran Inquiry diharapkan siswa atau peserta didik untuk melakukan eksperimen sendiri guna mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analitis menggunakan macam-macam sumber informasi dan gagasan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap masalah, topik atau isu. 29. Portofolio. Portofolio berasal dari bahasa Inggris portofolio yang artinya dokumen atau surat-surat. Dapat juga diartikan sebagai kumpulan kertas-kertas berharga dari suatu pekerjaan tertentu. Pengertian portofolio di sini adalah suatu kumpulan pekerjaan siswa dengan maksud tertentu dan terpadu yang diseleksi menurut paduan-paduan yang tertentu. Biasanya portofolio merupakan karya-karya yang terpilih dari seorang siswa. Tetapi dalam model pembelajaran ini setiap portofolio berisi karya terpilih dari satu mahasiswa secara keseluruhan dan kebersamaan secara kooperatif memilih, membahas, mencari data, mengolah, menganalisis, dan mencari pemecahan terhadap suatu masalah yang dikaji. 30. Pengertian pemecahan masalah berdasarkan insting. Pemecahan masalah atau problem solving merupakan salah satu bentuk proses representasi kognitif, akan tetapi di sisi lain dalam pemecahan masalah juga diperlukan adanya suatu proses belajar. Bila kita berhasil memecahkan suatu masalah, kita akan mendapatkan sebuah pemahaman yang kemudian dapat kita gunakan untuk memecahkan masalah-masalah lain yang mungkin terdapat kebersamaan di waktu yang berbeda. Dan setiap kali kita pecahkan masalah, kita mempelajari sesuatu yang baru. Karena itu, memecahkan masalah merupakan suatu bentuk belajar. 31. Desain pembelajaran elaborasi.
Dagang menyebut bahwa desain elaborasi adalah suatu cara untuk mengorganisasikan pembelajaran, mulai dari memberikan kerangka isi dari bidang studi yang diajarkan. Setelah diberikan gambaran secara utuh, maka hal berikutnya adalah memilah-milah pokok bahasan tersebut menjadi bagian-bagian yang rinci. Bagian-bagian yang dipilih ini kemudian dijadikan subbagian, kemudian dikerucutkan lagi sebagai subbab atau bahasan yang lebih kecil. 32. Project Based Learning atau PJBL. Project Based Learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Artinya, peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajaran sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif, sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Itulah mengapa kesuksesan pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh keaktifan peserta didik. 33. Model pembelajaran quantum learning. Model pembelajaran quantum learning adalah suatu strategi dan kiat belajar memadukan unsur seni, faktor potensi diri, dan lingkungan belajar sehingga proses belajar siswa menjadi lebih meriah, menyenangkan, dan bermanfaat. Quantum learning merupakan metode yang mengedepankan suasana yang nyaman, menyenangkan selama proses pembelajaran. 34. Pengertian model pembelajaran tebak kata. Tebak kata merupakan penyampaian materi ajar dengan menggunakan kata-kata singkat dalam bentuk kartu permainan sehingga anak dapat menerima pesan pembelajaran melalui kartu itu. Untuk itu, buatlah kartu yang di dalamnya mengandung berbagai pertanyaan yang membutuhkan satu kata jawaban yang dapat mewakili seluruh pertanyaan atau pertanyaan yang ada. Dengan demikian, menebak kata merupakan aktivitas pembelajaran yang pertama dan utama dalam mewujudkan keberhasilan proses belajar mengajar. Melalui tebak kata juga, siswa diarahkan menjadi memahami mengetahui pesan-pesan yang terkandung dalam materi. Jadi, dengan mempunyai kemampuan menebak kata berarti mencerminkan kemampuan siswa itu menguasai dan memahami materi yang telah diberikan atau yang telah ada. 35. Metode pembelajaran Word Square. Metode pembelajaran Word Square adalah model pembelajaran yang memadukan kemampuan menjawab pertanyaan dengan kejelian dalam mencocokkan jawaban kotak-kotak jawaban. Mirip seperti mengisi teka-teki silang, tetapi bedanya jawaban yang sudah ada namun disamarkan dengan menambahkan kotak tambahan dengan sembarang huruf atau angka penyamar untuk pengecoh. Model pembelajaran ini sesuai untuk mata pembelajaran. Tinggal bagaimana guru dapat memprogram sejumlah pertanyaan terpilih dapat merangsang siswa untuk berpikir efektif. Tujuan huruf atau angka pengecoh bukan untuk mempersulit siswa, namun untuk melatih sikap teliti dan kritis. 36. Pengertian model pembelajaran Scramble. Pengertian model pembelajaran Scramble adalah model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman yang melakukan pembelajaran. Dengan demikian, model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis yang mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Jadi, model pembelajaran cenderung prospektif, yang relatif sulit dibenarkan dengan strategi pembelajaran Joyce and World. 37. Metode pembelajaran menerima dan memberi take and give. Metode pembelajaran menerima dan memberi atau take and give adalah metode pembelajaran yang memiliki sinteks, menuntut siswa mampu memahami materi pembelajaran yang diberikan guru dan teman sebayanya atau teman lainnya. 38. Model pembelajaran complex sentence. Model pembelajaran complex sentence ini adalah rangkaian proses pembelajaran yang diawali dengan menyampaikan materi ajar oleh guru atau dengan menganalisa terhadap modul atau bahan ajar yang telah dipersiapkan. Selanjutnya, Istirani menuliskan complex sentence adalah model pembelajaran yang mudah dan sederhana, di mana siswa melengkapi paragraf yang belum sempurna dengan kunci jawaban yang sudah tersedia. 39. Pengertian model pembelajaran konsep. Pengertian model pembelajaran konsep sentence, Kiranawati mendefinisikan konsep sentence merupakan model pembelajaran yang menekankan pada siswa dibentuk kelompok heterogen. Kemudian setiap kelompok yang sudah dibentuk masing-masing membentuk kalimat dengan minimal 4 kata kunci sesuai materi yang disajikan. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Huda memberi definisi model konsep sentence adalah model pembelajaran dengan cara
Siswa dibentuk berkelompok dan membuat kalimat dengan minimal 4 kata kunci sesuai materi yang sudah disajikan oleh guru. 40. Pengertian model pembelajaran time token. Pengertian model pembelajaran time token menurut Aaron, model pembelajaran time token merupakan model pembelajaran yang bertujuan agar masing-masing anggota kelompok diskusi mendapatkan kesempatan untuk memberikan kontribusi dalam menyampaikan pendapat mereka dan mendengarkan pandangan serta pemikiran anggota lain. Model ini memiliki struktur pengajaran yang sangat cocok digunakan untuk mengajarkan keterampilan sosial, serta menghindari siswa mendominasi pembicaraan atau siswa diam sama sekali. Baiklah, sampai di sini hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.